Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya membahas mengenai tujuan perkawinan. Saya beberapa kali mendampingi calon suami istri dalam persiapan perkawinan mereka. Di sela-sela khusus persiapan perkawinan itu, saya kadang-kadang bertanya kepada mereka, "Adik, mengapa Anda mau menikah? Apa tujuan Anda untuk menikah?" Nah, umumnya jawabannya bervariasi. Ada yang menjawab begini, "Ya pastor, kami sudah lama berpacaran, maka kami mau mengakhiri masa pacaran ini dengan perkawinan." Ada juga yang menjawab begini, "Ya pastor, supaya kami bahagia." Nah, kalau jawabannya begini, maka saya balik bertanya, bagaimana kalau kenyataannya nanti Anda tidak bahagia? Apa yang Anda lakukan atau pikirkan? Lalu biasanya ada yang bisa menjawab dengan mantap, mengatakan, "Ya kami berjuanglah pastor, kami saling melengkapi. Kalau kami mengalami konflik, maka kami berjuang untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Kami manusia yang tidak sempurna, maka kami juga harus berjuang keras untuk saling menerima." Wah, ini mantap. Biasanya kalau saya mendengar ini, saya senang, ya, bahagia. Tapi ada juga yang tidak bisa menjawab, ya, ragu-ragu. Ya. Ada juga yang menjawab begini, "Tujuan saya mau menikah, pastor, supaya saya memiliki keturunan." Wah, lalu kalau seandainya ada yang menjawab begini, lalu saya balik bertanya, bagaimana kalau Anda tidak dianugerahkan anak oleh Tuhan Allah? Nah, baru mulai mikir, ya. Bahkan mulai juga ragu-ragu. Tetapi nanti teman-teman mereka, ada juga di antara calon pasutri ini yang menjawab, "Pastor, menurut saya anak itu adalah anugerah. Maka bukan hak. Saya tidak mungkin menuntut kepada Tuhan apa yang menjadi anugerahnya kepada saya. Saya hanya pasrah untuk menerimanya." Saudara-saudariku yang terkasih, apa kira-kira yang akan terjadi jika seseorang mau pergi di suatu tempat, tapi dia tidak tahu tujuan, dia tidak tahu tempat itu? Bisa jadi dia akan mutar-mutar, gitu ya, cari ke sana, cari ke sini, dan capek sendiri. Dan bisa jadi dia tidak sampai pada tujuan, bisa tersesat di jalan. Ataupun kalau nanti sampai pada tujuan, itu dengan tertatih-tatih, sudah kehabisan energi. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang memutuskan atau memilih panggilan yang sangat berharga dalam hidupnya, misalnya seperti menikah itu, tetapi dia tidak tahu apa tujuan menikah, apa tujuan dari perkawinan itu. Ya, bisa jadi yang terjadi malah apa yang dia lakukan, bagaimana cara hidupnya, bagaimana menghadapi pasangan, itu tidak membantu dia untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu. Maka bisa dibayangkan muncul permasalahan yang dilakukan bukan memperbaikinya, tetapi memutus hubungan perkawinan itu, hubungan pasangan suami istri. Mengapa? Karena yang dipikirkan bukan tujuan perkawinan, tetapi justru keinginan pribadinya. Nah, yang menarik, saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik membekali umat Katolik mengenai tujuan perkawinan. Bahkan itu ditulis secara jelas di dalam hukum gereja. Ya, misalnya kita lihat di dalam Kanon 1055
paragraf 1. Di sana gereja mengajarkan bahwa ada 3 tujuan perkawinan. Yang pertama adalah kebaikan suami istri. Sengaja dikatakan kebaikan, dipakai kata bonum conjugium, kebaikan suami istri. Jadi tidak sekadar kesejahteraan atau kebahagiaan, tapi kebaikan suami istri. Untuk mencapai kebaikan itu, tidak selalu yang dialami adalah kebahagiaan. Lalu yang kedua, kelahiran anak, bonum prolis. Lalu yang ketiga, pendidikan anak, bonum educationis. Nah, saya ingin membaca secara lengkap kanon itu supaya kita bisa merenungkan bersama apa yang menjadi tujuan perkawinan menurut Gereja Katolik. Teks kanon 1055 paragraf 1 demikian. Perjanjian Fidus perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri atau bonum conjugium serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi dalam kanon ini disebutkan sangat menarik kalimat yang menurut sifat khas kodratnya, berarti kodrat perkawinan, terarah pada kebaikan suami istri atau bonum conjugium serta kelahiran dan pendidikan anak. Di sini disebut sangat jelas, eksplisit 3 tujuan perkawinan. Nah, tujuan perkawinan ini adalah khas kodrat, ya, sudah menjadi khas alami dari perkawinan itu sendiri, bahwa terarah pada kebaikan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Bagi Gereja Katolik, tujuan perkawinan termasuk unsur hakiki perkawinan. Jadi dikatakan unsur hakiki. Hakiki itu berarti sangat dasar, sangat fundamental. Kalau unsur hakiki ini hilang, ya tidak ada perkawinan itu sebenarnya, ya, atau tidak sah perkawinan itu. Maka jika salah satu atau kedua calon pasangan suami istri mengecualikan atau pura-pura atau menolak salah satu tujuan perkawinan atau semua tujuan perkawinan itu, maka perkawinan tidak sah. Mengapa? Karena kesepakatan yang diberikan itu cacat, tidak penuh. Dia mau menikah tetapi menolak salah satu atau ketiga-tiganya dari tujuan perkawinan ini, maka tidak sah. Di dalam kanon 1063, sebelum suami istri itu menikah, maka diadakan khusus persiapan perkawinan. Gereja sekali lagi membantu calon pasangan suami istri supaya mereka bisa memahami dan menerima serta menghidupi perkawinan Katolik itu sendiri. Dalam khusus persiapan perkawinan, calon pasutri didampingi oleh gereja, secara khusus para gembala jiwa. Para gembala jiwa itu berarti uskup atau para pastor, ya, agar status perkawinan yang akan dibangun dipelihara dalam semangat Kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Itu bisa dibaca di dalam kanon 1063. Jadi ditekankan di sini supaya perkawinan yang dibangun dipelihara dalam semangat Kristiani. Apa itu semangat Kristiani? Ya, semangat Kristiani salah satunya misalnya, ya, kalau kita lihat bahwa perkawinan itu tidak cerai, tidak bisa diputus, tidak bisa diceraikan. Kita mengenal perkawinan yang sekali untuk selamanya.
hanya kematian yang memisahkan pasangan suami istri. Juga perkawinan bagi orang Kristiani, bagi Katolik, itu unitas, monogami, prinsip kesatuan, satu istri, satu suami, seorang perempuan, seorang laki-laki. Tidak dikatakan seorang laki-laki dengan beberapa istri atau sebaliknya, tidak. Jadi ini semangat Kristiani. Dan semangat Kristen yang lain adalah suami istri itu mesti setia, ya, sampai mati. Itu bisa kita lihat di dalam kitab suci juga, ya. Matius 19 ayat 6 misalnya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selain itu, sebelum perkawinan dirayakan, para pastor dan juga calon pasutri itu sendiri memastikan bahwa tak ada satu hal pun yang membuat perkawinan tidak sah atau tidak pantas, tidak legit. Dan dikatakan hal ini juga di dalam kanon 1066. Itu sebabnya diadakan pemeriksaan kanonik sebelum perkawinan untuk memastikan bahwa tidak ditemukan halangan atau hal-hal yang membuat perkawinan tidak sah atau tidak legit. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi tujuan perkawinan ada 3 menurut hukum gereja. 1, kebaikan suami istri. Lalu yang kedua adalah kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Pada video saya berikutnya, saya akan membahas satu persatu ketiga tujuan perkawinan ini. Maka selamat mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.